Biku Sangga yang saya muliakan, para Romo Ramani yang berbahagia, saudara-saudara semua yang hadir dalam acara Sanggadana di masa Katina, Wihara Buddha Sasana Jaya. Satu kesempatan kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk bisa merayakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasa disebut Sanggadana di masa Katina. Saudara-saudara, kegiatan berdana ini memang menjadi kegiatan yang dilakukan sejak awal. Jadi, seorang umat Buddha ketika misalnya anak kecil diajak ke sekolah minggu, yang diajarkan yang paling mudah adalah berdana. Dari 3 kebajikan yang dikenal di dalam agama Buddha, yaitu berdana, kemudian kemoralan, dan konsentrasi, maka berdana ini selalu dikenalkan di awal. Sekolah minggu pun kadang-kadang kalau mengajarkan juga kebanyakan tentang berdana. Karena ini menjadi lebih mudah. Sehingga kalau tadi rombongan guys yang seragamnya baru ini, saya tanya, apa mau menyanyi? Karena seragam begini biasanya ya harusnya nyanyi juga. Dan ada yang menjawab lagunya Dana Paramita. Jadi teringat sekolah minggu itu tadi. Jadi nampaknya nancep sekali sekolah minggu tentang dana sehingga lagunya pun bisanya Dana Paramita. Padahal kan ada tentang Katina, hari Katina itu ada ya. 3 bulan setelah para biku berpuasa itu ada. Kenapa mesti harus Dana Paramita? Ya kenapa? Karena itu yang nyantel di kepala dari kecil. Ya. Nah, saudara-saudara, kegiatan berdana ini menjadi satu budaya besar di dalam agama Buddha sehingga kita memang dikondisikan untuk banyak melakukan kebajikan berdana itu. Misalnya saja mungkin kalau ada biku di wihara, kemudian kita membawa dana makanan, berdana makanan. Ya selama puasa, kemudian berdana makanan, itu ada. Kemudian ada juga selama puasa, berdana kendaraan. Siapa tahu Bante akan kemana-mana, ada donatur kendaraan. Ada juga donatur pijat. Ada satu umat yang sebagian di antara Anda juga tahu itu. Kalau ketemu para biku, Bante mau pijat nggak? Itu ya ada. Kenapa? Karena tahu, wah ini para biku mungkin punya kesibukan tertentu, dia pijat. Dan masih banyak yang lain. Saudara-saudara, hari ini kita memang datang spesial untuk berdana. Anda datang dari banyak tempat, bukan untuk duduk manis seperti kalau Anda mengikuti puja bakti ataupun kebaktian hari raya yang lain. Ya, mungkin hari raya Maga Puja, Waisak, Asada, itu Anda ikut, tetapi Anda hanya duduk manis begitu aja. Tetapi ketika hari Katina, seperti hari ini, Anda nanti tidak duduk manis. Anda nanti begitu pada saatnya berdana Katina, wah, ini suasana duduk yang demikian rapi ini nanti aja diamburadul, maju sana, mundur sini, wah liwatnya kemana-mana nggak jelas. Kadang-kadang waktu kembali ke tempat duduknya sudah, dipakai orang, ya. Jadi akhirnya pindah dan sebagainya. Tapi kalau 3 hari raya yang lain, ada Maga Puja, Waisak dan Asada, Anda akan duduk di situ terus sejak awal mulai acara sampai akhir acara. Tapi khusus Katina pasti nanti muter. Nah, saudara-saudara, Anda muter itu adalah untuk berdana. Dan pada saat Anda muter,
ada beberapa orang itu punya perasaan, kayaknya aku ini dilihatin orang loh. Bawa apa ya aku? Ada yang merasa gitu. Kira-kira ada enggak Anda? Ada enggak? Ada ya? Jadi aku nanti kalau maju, ini nanti mesti orang lain lihat. Berbeda kalau Anda dana paramita di wihara yang hari puja bakti itu enggak ada orang lihat. Biasanya di sini pakai apa? Ada dana paramita gitu? Pakai kantong atau besek atau kotak? Kantongan ya. Nah, kantongan itu enggak ada yang lihat. Jadi kita ngegem berapa, nggak ada yang tahu. Ngegem berapa, masukkan, keluarnya ngegem berapa, nggak ada yang tahu. Ini bukan ide loh. Iya, ini bisa juga ngegem pura, ngegemnya kosong masuk, keluarnya tetap ngegem, ada isinya. Itu nggak ada yang tahu. Jadi Anda nggak pernah tolak-tolak, lihat gitu. Ya. Tetapi ketika Sanggadana di masa Katina seperti ini, kebanyakan dilihatin orang. Wah, sana bawa jubah 1. Ini 2. Wah, ini setumpuk. Wah, ini paketnya. Wah, obat-obatan begitu besar. Nah, itu kok cuman kecil dan lain-lain. Jadi kita ini merasa dilihatin orang. Itu ada sebagian yang begitu. Padahal sebetulnya ya enggak banyak juga, enggak ada orang pusing dengan Anda. Semua sudah sibuk untuk ngurus dirinya sendiri. Ini mau maju, mau bawa jubahnya, ini HP-nya saya tinggal di bangku, ini jatuh atau enggak, diambil sebelah saya atau enggak, itu yang dipikiri. Jadi bukan ngurusi Anda bawa atau enggak ya, sebetulnya aslinya gitu. Tetapi kita punya perasaan yang kadang-kadang ada. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam Dhamma disampaikan ada beberapa pola pikir orang berbuat baik, pola pikir orang berdana. Jadi pola pikir yang pertama, orang berdana itu cuma ikut-ikutan. Jadi dia itu cuma tanya sama teman sebelahnya, kamu apa ini? Kok bawa ginian? Oh, ini bawa jubah. Kenapa? Karena ini dana katina. Pakai jubah. Oh gitu ya? Oke lah. Kalau gitu kemudian kita nyari jubah. Wah, itu ada di sana, jubah. Hanya ikut-ikutan. Kamu bawa paket apa? Oke. Aku yang mau nggak mau kalah, ikut. Jadi ada orang di dalam Dhamma itu yang melakukan dana hanya karena ikut-ikutan. Atau kadang dikatakan sebagai tradisi. Sehingga kita tradisinya apa ini? Kalau Sanggadana di masa Katina, jubah, ya sudahlah jubah saja. Jadi nggak kepikir yang lain. Pokoknya jubah, obat, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, ini ada di antara kita yang bisa seperti itu. Ada juga orang yang berdana itu karena tidak mau kalah. Jadi, dia kemarin ikut Sanggadana di Boro loh, di Buddha Sasana Jaya. Kalau gitu aku nggak mau kalah. Kalau dia cuma sekali di Wihara Buddha Sasana Jaya, aku mau berkali-kali. Selama bulan Katina ini, aku mau ikut Sanggadana di mana-mana. Jadi kalau ditanya orang, kamu bulan ini Sanggadana di mana? Oh di sana, di Wihara ini, di Cetia itu, di desa ini, di mana-mana. Pokoknya aku banyak. Jadi berdana hanya untuk meningkatkan namanya sendiri. Sehingga kadang-kadang kemudian dipanggil orang ke depan. Inilah donatur kita yang paling besar dalam rangka Sanggadana di masa Katina. Senang sekali.
Wah, semua orang lalu kagum sama saya. Jadi dana yang kedua ini adalah supaya dikagumi orang. Ada enggak ya kita kira-kira yang seperti itu ya? Ada loh kadang-kadang. Tapi kita enggak berani ngaku. Karena ada beberapa orang tuh kalau dipanggil ke depan senang sekali. Penghargaan, pembangunan wihara, wah. Rasanya itu hidung bisa seperti di dahi sini. Wow, tinggi banget. Tapi ada yang malu, nggak usah ditulis namanya. Nah, jadi ada yang karena tradisi berdana itu, ada juga karena pengen dapat nama baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebetulnya yang disarankan di dalam Dhamma, yaitu kita berdana karena ingin melaksanakan ajaran Sang Buddha, yaitu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Loh, berdana kok bisa mengurangi kebencian? Kalau berdana mengurangi ketamaan, saya tahu. Karena apa? Karena tamak itu berarti ingin selalu dekat dengan yang dimiliki. Jadi kalau saya sekarang berdana berarti saya melepaskan apa yang saya miliki. Saya bisa. Saya punya obat yang manjur. Saya ingin danakan kepada Bante. Ini yang saya miliki paling bagus, saya mau danakan kepada Bante. Saya pinter masak. Saya akan masak yang paling enak untuk saya danakan kepada Bante. Saya saja tidak tega untuk ngicipi. Jadi ini biar Bante yang ngicipi. Masalah kasinen. Maaf Bante, saya nggak tega ngicipi. Ini karena saya masak yang sudah paling mantap. Nah, itu saya tahu, itu mengurangi ketamaan, betul. Tapi mengurangi kebencian, ini bagaimana? Nah, mengurangi kebencian itu juga ada. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam Sanggadana di masa Katina ini, kita kan bertiga nih di sini. Atau mungkin kadang ada yang bisa lebih banyak, kalau bukan di wihara ini ya, kadang bisa ada yang 4, ada yang 8, ada yang berapa saja, bisa terjadi seperti itu. Anda pada saat kesempatan berdana, kadang-kadang panitia itu sudah ngatur, grup ini sini, grup itu ke situ, grup sana ke sana, dan seterusnya. Tidak bisa ngatur, tidak bisa milih. Kadang-kadang kita ketemu orang yang mau kita dana ini itu orang yang paling nggak kita sukai. Itu bisa terjadi. Bisa belum? Bisa tidak? Bisa dong. Orang yang tidak Anda sukai. Aduh, panitia, saya nyebrang ke sebelahnya. Tidak bisa. Sini, jalurnya. Aduh. Ini nanti saya ke depan. Saya harus, apalagi kadang-kadang, ya semua namaskara, pokoknya sekali. Kalau cuma namaskaranya bareng-bareng bisa. Tapi kadang-kadang, ayo namaskara. Aduh, aku nggak seneng sama. Nah, tetapi karena tidak ada pilihan lain, maka pada saat berdana itu kita juga bisa mengurangi kebencian. Ya, jadi ya sudah, saya serahkan dah. Walaupun saya nggak suka sama Bantenya ini, tapi sudahlah, saya serahkan. Semoga selalu bahagia. Mengurangi kebencian. Nah, sekarang mengurangi ketamaan dan mengurangi kebencian, sebetulnya sumbernya adalah dari kegelapan batin. Kegelapan batin itu apa? Tidak melihat hidup adalah perubahan. Bahwa orang yang Anda benci tadi mungkin sudah melakukan kesalahan 5 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau tadi pagi, bukan saat ini. Jadi ketika Anda membenci seseorang, sebetulnya pikiran Anda terjebak dengan masa lalu.
dia pernah menyakiti saya. Sehingga saya tidak mau sama dia. Padahal hidup adalah saat ini, bukan masa lalu. Tapi jangan dikira selain benci itu tidak ada yang lain. Ternyata ketika Anda sayang dengan seseorang, itu juga karena Anda terjebak dengan masa lalu. Karena orang itu sudah membuat Anda bahagia di masa lalu. Padahal hidup itu adalah perubahan. Dan perubahan inilah yang diajarkan di dalam Dhamma. Sikap kita menyikapi perubahan, inilah yang diajarkan di dalam Dhamma. Anda ingat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Ketika melihat tua, sakit, dan mati. Sebetulnya bukan melihat tuanya, bukan melihat sakitnya, bukan melihat kematian itu yang membuat Pangeran Siddhartha kemudian berpikir jauh. Tapi sebetulnya adalah karena melihat perubahan. Kalau saya tua, walaupun saya punya harta, kedudukan, keluarga, saya harus berpisah dengan mereka. Kalau saya mengalami sakit, walaupun saya punya harta, walaupun saya punya keluarga dan kedudukan, saya tetap tidak bisa berbahagia bersama dengan mereka. Ketika saya mengalami kematian, walaupun saya punya harta, kedudukan, keluarga, saya tetap tidak bisa lagi bersama dengan dia. Itu yang menimbulkan stres. Sehingga Pangeran Siddhartha kemudian berpikir, kalau saya punya harta, kedudukan, dan keluarga bisa stres, bagaimana kalau saya meninggalkan seluruhnya, harta saya, keluarga saya, kedudukan saya? Apakah saya bisa stres atau enggak? Sehingga beliau meninggalkan istana, pergi bertapa. Ternyata tetap stres. Sampai akhirnya, wah, enggak bener nih. Belajar sama guru-guru ini juga enggak bisa ini. Tetap stres, cari ilmu sendiri. Karena itu Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan guru-gurunya yang bermeditasi itu. Cari cara sendiri. Dan diceritakan pada saat Waisak, beliau mencapai kesucian. Saudara-saudara, apakah setelah beliau menjadi Buddha, tidak mengalami tua, sakit dan mati? Setelah beliau mencapai kesucian, apakah beliau tidak mengalami tua, sakit, dan mati? Beliau tetap tua. Tetap mati ya. Lalu mencapai kesuciannya di bagian mana ini? Tadi kan meninggalkan istana karena melihat tua, sakit, dan mati. Berusaha mencari obatnya. Biar tidak tua, sakit, dan mati dengan, coba kalau saya nggak punya istana, kalau nggak punya keluarga dan nggak punya kedudukan, bisa nggak tua, sakit, dan mati? Terus katanya mencapai kesucian, menjadi Buddha di saat Waisak. Tapi kok tetap tua, sakit, dan mati? Apa yang berubah, saudara? Yang berubah apanya sekarang? Tetap tua, sakit, dan mati. Apa itu? Hah? Apanya yang berubah? Apanya yang berubah? Tetap tua, sakit, dan mati. Tapi ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena tua, sakit, dan mati akibat stres. Tidak, kok saya tidak bisa ya dengan harta saya itu membeli umur, membeli kesehatan, membeli kehidupan, itu yang menimbulkan stres. Sekarang setelah menjadi Buddha, tua, sakit, dan mati. Gimana? Stres enggak? Tidak. Berarti yang berbeda apanya? Hah? Pola pikir. Jadi kebudayaan itu adalah punya perbedaan pola pikir. Dari mana pola pikir itu bisa berubah?
Melihat hidup sebetulnya memang hanya perubahan itu. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kegelapan batin ini tidak menyadari hidup yang berubah. Karena tidak menyadari hidup berubah, maka ketika ada yang disukai, kita ingin selalu dekat. Padahal dia pasti satu ketika terlepas. Ketika ada yang tidak disukai, kita ingin menolak. Padahal satu ketika dia pasti datang karena selalu berubah. Nah, jadi sebetulnya di dalam Dhamma ini yang kita pelajari adalah bagaimana kita menyikapi perubahan. Saudara-saudara, sekarang perubahan itu menjadi milik seluruh alam semesta, termasuk kita semua. Tetapi pola pikir menerima kenyataan perubahan itu adalah milik kita yang mau berlatih. Bagaimanakah yang disebut perubahan itu? Perubahan itu terjadi kalau kita membandingkan. Jadi, misalnya jam 12 siang tadi dengan sekarang yang sudah jam 2, Anda berubah atau tidak? Berubah apanya? Hah? Anda berubah apanya? Jam 12 tadi dengan yang sekarang Anda berubah. Kalau Anda lama di sini kan pulang keluarga Anda nggak kenal. Sopo iki balik omah iki? Apa yang berubah? Pikiran. Anda berubah pikiran. Kan nggak jadi berdana katina nih nanti ya. Aku berubah pikiranku, balik. Saudara-saudara, apakah kita bisa kembali ke yang tadi, jam 12 siang? Tidak bisa. Tapi kan besok ada jam 12 siang lagi. Ada toh? Tapi tiap harinya sudah beda. Jadi yang jam 12 siang itu adalah hanya yang tadi. Kita yang tadi, bukan kita yang sekarang. Kita sudah berproses. Kalau kita melekat dengan yang tadi, maka kita kemudian, aduh, tadi jam 12 siang ya, di wihara ini disediani makanan enak tenan. Kira-kira nanti habis acara masih ada nggak ya makanannya itu? Jadi kita lalu berpikir yang tadi jam 12 dengan yang nanti habis acara, berarti kita takut berpisah dengan yang dicinta, yaitu makanan enak, dan takut tidak bertemu dengan yang dicinta seandainya nanti kehabisan. Itu yang membuat adalah diri kita sendiri. Kenapa makanan itu disebut enak? Karena bisa memenuhi keinginan Anda. Anda mengatakan enak itu karena Anda dulu pernah merasakan seperti itu, cocok dengan pikiran Anda, itu disebut enak. Ada makanan disebut tidak enak karena dulu Anda punya kecocokan seperti itu, kemudian, loh ini kok tidak cocok sama ukuran itu, Anda sebut tidak enak. Jadi sebetulnya enak tidak enak itu hanya karena ingatan Anda yang dulu. Kemudian Anda ada rasa takut dan cemas, itu pada yang akan datang. Aduh, nanti kalau bantainya ngomong terus gini nih, pulang saya ke Surabaya lah kemalaman. Bantai kok enggak berhenti kok. Jadi Anda berpikir tentang nanti. Anda menjadi stres. Ketika Anda berpikir masa lalu, Anda stres. Kalau makanan tadi entek, piye ya saya aja mau tanya siapa resepnya buat itu. Stres. Anda berpikir nanti juga stres. Saudara-saudara, tadi yang jam 12 kita pernah hidup. Semua pernah jalani kan jam 12 siang tadi, tapi kita sudah tidak hidup di zaman itu lagi. Kenapa? Karena dia sudah tinggal kenangan. Nanti sore jam 5, kita akan hidup
tapi belum tentu hidup. Kenapa belum tentu hidup? Ya, kalau sekarang Anda misalnya sudah narik nafas, kemudian mengeluarkan nafas, terus lupa meletakkan nafas di mana. Habislah napas kita di sini. Pernah belum lupa napasnya? Belum? Ya, satu ketika pasti Anda bisa lupa. Kacamata kan sudah sering lupa kan? Kacamata diletakkan di sini, di kacamata. Sudah sering lupa? Satu ketika nanti, di napasku, di napas. Hari itulah kita berangkat. Dan kita tidak tahu kapan itu datang. Di dalam dhamanya dikatakan hidup itu tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kita tidak tahu kapan datangnya itu. Tapi lupa bernafas itu sudah pasti. Nah, saudara-saudara. Jadi nanti sore jam 5 kita belum tahu apakah kita hidup atau tidak. Tapi hidup adalah saat ini. Ketika kita selalu ingat masa lalu, yang menyenangkan kita kepengen mengulang, yang tidak menyenangkan kita pengen menghindarkan. Ketika kita takut masa depan yang menakutkan, kita tidak mau menerima itu sebagai kenyataan. Ketika kita ingat masa depan yang membahagiakan, kita kepingin cepat-cepat mendapatkan. Padahal masa lalu hanyalah kenangan, masa depan masih impian. Hidup yang nyata adalah saat ini. Terus bagaimana saudara-saudara? Kuncinya justru pada pelepasan. Kerelaan itu. Jadi, Anda bisa berbahagia di dalam kehidupan ini ketika Anda melihat masa lalu hanya sekedar masa lalu. Anda merelakan masa lalu yang indah itu adalah milik masa lalu. Anda juga merelakan masa lalu yang tidak indah itu juga hanya milik masa lalu, bukan saat ini. Anda yang tidak merelakan masa lalu yang indah, misalnya masa Anda masih kuat, masih sehat, kadang-kadang ketika umur bertambah, Anda masih lupa diri bahwa umur Anda sudah bertambah. Cobalah Anda melihat orang yang Anda kenal sejak dalam kandungan atau bayi. Mungkin anak Anda, mungkin cucu Anda, mungkin tetangga Anda, mungkin keponakan Anda. Pernah Anda lihat bayi di sekitar Anda? Pernah? Pernah lihat bayinya itu tumbuh kemudian sekarang sudah sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi? Pernah? Anda? Baik. Kalau Anda sudah pernah tahu, bahkan itu sudah perguruan tinggi, ada yang sudah menikah, sudah punya anak, dan sebagainya. Lalu Anda renungkan, saya tahu dia itu sejak dalam kandungan atau sejak bayi. Sekarang dia sudah gede, sudah menikah, dan punya bayi. Berarti umur saya sudah tambah sebegitu banyak. Kan kalau orang menikah sudah hampir 30-an kan? Apalagi dia sudah punya bayi. Berarti saya sudah bertambah 30 tahun. Apa yang sudah saya lakukan dalam 30 tahun ini? Sudahkah saya jadi lebih baik? Sudahkah saya jadi lebih bijaksana? Sudahkah saya lebih bermoral setelah 30 tahun umur saya bertambah? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita sudah tambah 30 tahun. Kadang kita masih sok gagah. Mau naik pohon bisa. Oh, saya dulu pinter naik pohon. Lupa sekarang umurnya sudah 80. Baru kejegal batang pohon saja patah kakinya. Belum jatuh. Lupa kita. Kenapa? Karena kita tidak lihat ukuran dari luar. Bahwa dulu ada anak masih bayi saya tunggoni. Dan sekarang dia sudah bayi. Sudah punya anak. Saya sudah beda umurnya. Nah, kalau kita tidak mau melepas, kita kemudian
akan terikat dengan itu. Kita merasa saya muda terus, saya kuat terus, saya pasti hidup terus. Kenyataannya tidak. Kemudian kita juga takut pada masa depan. Kenapa? Karena kita juga tidak mau melepas bahwa sesungguhnya hidup adalah saat ini, kita manfaatkan hidup saat ini semaksimal mungkin. Kita hanya pikiran kita terlibat masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Disuruh meditasi itu loh, nggak mau. Meditasi itu sebetulnya membiasakan pikiran saat ini. Jadi saat ini saya sedang apa? Sedang bernafas. Nafas masuk, nafas keluar. Terus mikiri, dulu saya begini. Itu direlakan masa lampaunya itu. Itu sudah liwat, kembalikan ke saat ini sedang apa? Masuk, keluar. Besok bagaimana? Nanti habis meditasi ini ngapain? Itu relakan, itu bukan yang kita miliki saat ini. Relakan. Kemudian saat ini apa? Napas masuk, napas keluar. Itu sebetulnya adalah membiasakan diri melepas. Tetapi kadang orang disuruh meditasi, awal aja. Bulet aja. Ayo meditasi, nanti dulu sibuk. Ayo meditasi, belum tua. Kalau sudah tua, ayo meditasi, dengkulnya nggak kuat. Ada saja alasan. Padahal sebetulnya itu adalah melepas. Dan nanti kalau kita sudah tidak biasa meditasi, di akhir kehidupan kita itu kemudian masih kepikiran masa lalu dan masa depan. Masa lalunya apa? Aku dulu kok berbuatnya kayak gitu terus ya, aku menyia-nyiakan, jarang ke wihara dan seterusnya, stres. Nanti masa depan, gimana ya, aku belajar dhamanya masih kurang, ini nanti aku lahir di mana ya, stres. Kenapa? Karena tidak biasa melepas. Tapi begitu kita sudah biasa melepas, saat ini saya sedang apa? Ada napas masuk dan napas keluar. Pikiran yang lain saya lepaskan. Masa lalu, masa depan saya lepaskan. Masa lalu itu hanya pelajaran untuk saya tingkatkan saat ini. Masa depan itu juga tujuan. Saya mulai dengan saat ini. Saat inilah yang nyata, bukan masa lalu dan masa depan. Saya melakukan yang terbaik saat ini. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, maka di akhir kehidupan kita, ketika kita mikiri, duh, aku kok dulu belum banyak baca parita, belum sering ke wihara. Ya sudah, aku sekarang sudah di kasur seperti ini. Sudah, aku sekarang mengisi pikiranku dengan hal yang positif. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Akhirnya kita bisa melepas masa lalu. Nanti masa depan saya gimana, saya lahir lagi di mana, keluarga saya bagaimana sepeninggal saya. Sudahlah, kita lepaskan semua. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita bisa melepas, batin menjadi tenang, tidak perlu orang lain yang ngasih tahu. Udah, ikhlaskan aja, lepaskan. Sudah semuanya aman. Harta-harta, sertifikat sudah saya amankan. Malah langsung mencicil. Siapa yang ngasihkan kamu hak untuk ngurusi sertifikatku? Kenapa? Karena kita nggak mau melepas. Tapi begitu kita sudah biasa melepas, kemudian dikatakan sama keluarga kita, sudah ikhlaskan aja, ikhlaskan. Langsung, oke, iya ingat saya harus melepas ya. Nah, kenapa? Karena saya sudah sering, ada lagu kan dulu, Dana Paramita, itu kan pelepasan. Kemudian kita setiap kali ada biku, kadang kita dana makan, kadang kita dana kendaraan, kadang kita dana pijat-pijat, dan lain sebagainya. Itu kan pelepasan. Dan setahun sekali saya juga diingatkan untuk Sanggadana di masa Katina. Ini kan juga pelepasan. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan pelepasan itu, maka akhirnya pada saat akhir kehidupan kita pun bisa melepas dengan enak. Ya sudahlah, seluruh apa yang aku cari akan aku tinggalkan, apa yang aku beri itulah yang akan aku bawa. Oke, selamat tinggal. Ringan, tidak pakai ginjal-ginjal, ringan sekali. Apa yang kita cari? Harta, keluarga, teman, semua itu akan kita tinggalkan.
Apa yang kita beri? Kebajikan. Hari ini Anda mempersembahkan Sanggadana di masa Katina. Kemudian mungkin bukan hanya sekali ini saja Anda ikut di berbagai tempat. Kemudian bukan hanya berdana jubah saja, tapi Anda juga misalnya ada teman yang sakit, Anda antar ke rumah sakit. Kemudian ada orang yang membutuhkan bantuan, Anda dengan ringan tangan membantu dan lain sebagainya. Kebajikan-kebajikan yang Anda berikan itulah yang akan kita bawa sampai kelahiran-kelahiran selanjutnya. Oleh karena itu saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini sebetulnya adalah wujud nyata kita melakukan kebajikan dengan Anda satu persatu maju. Itu sebetulnya menguatkan tekad. Kalau dana paramita di wihara, kantongnya yang jalan, Anda yang masukkan tangan. Tetapi Sanggadana di masa Katina membutuhkan usaha yang keras untuk Anda bisa maju. Kadang ada yang pakai kursi roda pun bisa maju. Kadang ada orang tua yang menggunakan tongkat bisa maju. Kadang ada yang sudah jalannya saja harus dipapah pun dia maju. Kenapa? Karena ini belajar kerelaan. Dan kalau Anda bisa merelakan apa yang sekarang Anda ingin persembahkan itu, mampukah Anda merelakan masa lalu Anda? Mampukah Anda merelakan masa depan Anda? Merelakan masa lampau Anda adalah yang baik, jadikan pelajaran untuk ditingkatkan di masa sekarang. Yang buruk, yang menakutkan, kegagalan-kegagalan di masa lampau, jadikan pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang. Bukan lagi menjadi hal-hal yang menakutkan bagi kita. Dulu kok aku gagal, aku gak mau gagal lagi, aku stres. Kegagalan itu menjadi stres yang mencengkram. Berarti kita belum bisa melepas. Ketakutan-ketakutan di masa depan nanti bagaimana kalau saya meninggal, umur saya, anak-anak masih kecil, umur saya kok sudah tua, dan itu berarti kita tidak bisa melepas. Kenapa? Karena sekarang kalau kita takut meninggal dalam beberapa waktu ke depan, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik saat ini? Mumpung masih hidup, mumpung masih kuat, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik untuk keluarga kita? Membahagiakan mereka, sehingga ketika kehidupan ini sudah berakhir, kita tidak akan pernah kecewa, karena sudah melakukan yang terbaik. Kalau kita bisa seperti itu, menyadari hidup adalah saat ini, maka Sanggadana di masa Katina, hari ini, atau pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan dimulai dengan ketika Anda sekolah minggu dulu, Anda akan berhasil memahami kunci ajaran Sang Buddha, yaitu kerelaan. Kerelaan mengubah pola pikir. Memang saya semakin tua, semakin sakitan. Begitu Anda bisa mengatakan memang Anda sebetulnya melepas. Tapi kalau Anda berkata, kenapa saya kok jadi sakit-sakitan? Dulu padahal saya kuat, saya bisa menek pohon dan lain sebagainya. Dulu saya kuat. Itu dulu. Sekarang sudah beda. Nah, begitu kita bisa, memang saya sudah umurnya tua, sakit-sakitan. Kita langsung melepas. Kemudian kita punya pasangan hidup yang mungkin makin tua juga agak makin rewel. Beberapa orang mengeluh, baik pria maupun wanita ya, jadi jangan cuma wanita saja, pria juga sama. Oh banyak, nah itu. Mengeluh, ini kenapa ya makin tua kok makin rewel ya pasangan hidup kita ini. Kalau Anda bertanya kenapa Anda tidak mau melepas. Tapi begitu Anda katakan, memang kamu rewel, itu lebih enak. Jadi nanti setiap kali dia rewel, ya udah. Memangnya dia rewel kok. Kemarin ada satu ibu-ibu mengatakan, Buante, wah saya nggak tahan suami saya ngoroknya kenceng sekali. Lalu saya mengatakan, memang ngorok kalau sekali dua kali di dalam acara kunjungan ke wihara itu lucu, ya, gerak-gerok lucu. Tapi kalau 25 tahun keras di sampingnya, itu sudah nggak lucu lagi. Itu bikin stres. Nah, kemudian saya mengatakan, katakan memang, ya, mulai malam ini katakan memang suamiku seperti itu. Kamu nanti akan bisa lebih tenang. Dan hasilnya saudara,
ibu ini mengatakan besoknya, sungguhan loh, ngoroknya sama, tapi pola pikir saya yang tidak sama. Saya sudah ngomong, memang dia begitu. Memangnya salahku mau sama dia. Nah dulu kan tidak tahu kalau tidak ngorok tidurnya kok ngorok sekenceng itu, dulu kan saya nggak tahu. Nah, ya sudah. Jadi dia akhirnya menyadari itu, tidurnya menjadi nyaman. Saudara-saudara, bagi Anda yang punya orang-orang yang tidak menyenangkan di sekitar Anda, cobalah katakan memang. Ketika Anda melihat atau mengalami suasana-suasana yang tidak enak di sekitar Anda, katakanlah memang. Maka hidup Anda akan bahagia. Karena kata memang itulah awal pelepasan. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam suasana Sanggadana di masa Katina. Bahwa kerelaan itu adalah awal kebahagiaan. Kerelaan yang sudah Anda lakukan sekarang ini, yang sudah menjadi latihan sekian lama sejak Anda dari sekolah minggu, ini sebetulnya menanamkan di dalam kita tentang pelepasan. Pelepasan yang paling sederhana adalah dengan mengatakan memang. Mulailah sekarang mengatakan memang. Setiap kali ada kesulitan, maka hidup Anda pun akan berbahagia. Selamat Katina, semoga Anda selalu berbahagia di dalam pelaksanaan Dhamma, karena kerelaan yang Anda lakukan bukan untuk tradisi, bukan untuk saingan, tapi adalah untuk melaksanakan Dhamma. Semoga Anda selalu berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.